Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Elinuma di Singapura. Jadi hari ini tuh saya mau masak bubur ya teman-teman. Bukan bubur sih, masak kentang dan daging untuk oma saya. Jadi masakan jompo ini sama seperti masakan-masakan bayi juga ya teman-teman. Ya tergantung bagaimana cara kita memasaknya, dan kebetulan oma saya itu orangnya tuh makan makan itu masih apa ya, masih pintar makan. Kalau makanan yang enak pasti beliau itu telan. Kalau makanan yang tidak enak beliau tuh tidak terlalu suka, tapi masih dimakan seperti itu ya. Jadi kali ini tuh saya mau masak daging plus kentang seperti makanan bayi ya. Dan nanti akan di blender juga ya. Jadi oma saya itu punya penyakit pneumonia. Dia tuh di bagian tenggorokan yang susah telan, jadi makanannya itu harus di blender. Jadi kita harus blender makanannya dan beliau bisa telan ya. Jadi bahan-bahannya ini seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada kentang yang sudah saya potong ya, teman-teman. Ada daging dan di sini ada poeleng. Poeleng itu salah satu bayam orang Cina ya, teman-teman. Poeleng. Dan di sini ada bawang putih. Jadi bumbunya itu hanya bawang putih. Nanti saya akan tambahkan rasanya itu pakai oyster sauce, like sauce dan pepper ya, atau sos tiram, kecap asin dan lada putih, teman-teman. Nah teman-teman, jadi sekarang kita mau masak ya. Kita mau masak makanan buat oma. Jadi masakan buat oma itu seperti masakan bayi juga ya. Tidak jauh berbeda. Seperti itulah teman-teman, kita itu semakin tua sudah semakin menjaga pola makan, tidak bisa makan sembarangan. Apalagi pedas itu sudah tidak bisa ya. Oma saya pedas itu, kalau ada rasa pedas itu dia tidak mau, teman-teman. Nah, ini masukkan minyaknya. Sudah masukkan minyaknya, kita lanjut masukkan bawangnya. Kalau dulu itu saya bekerja dengan majikan yang lama itu, kalau omanya itu tuh masih bisa makan yang apa ya, masih bisa makan seperti biasanya tanpa masak bubur, tidak ada sakit-sakit dan normal ya teman-teman. Nah, kalau omaku yang sekarang itu dia dia butuh bantuan kita itu 100% ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini kita lanjut buat, walaupun mereka itu makannya sudah seperti itu, tapi kita harus masak itu benar-benar yang enak ya. Jangan cincai-cincai ya. Kata-kata orang di sini tuh bilang cincai. Itu jangan teman-teman. Kasihan mereka itu juga manusia. Jadi makanannya itu yang fresh. Saya jarang-jarang kasih makanan yang tidak fresh ya teman-teman. Seperti ini. Kita masukkan dagingnya. Ini daging ini kita oseng-oseng dulu sampai berubah warna ya. Kira-kira apa itu di bawah? Kita di sini tuh apartemennya itu dekat jalan ya, jadi wajar lah kalau ada suara-suara mobil, ada suara-suara ambulans, itu wajar teman-teman. Nah, ada dagingnya, ada karbohidratnya, protein, karbohidrat, semuanya lengkap ya teman-teman. Sudah seperti ini, nanti kita lanjut masukkan kentang ya. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan kentangnya.
karena makan siang adalah bubur, jadi makan malam adalah kentang juga bisa teman-teman. Dinner. Ya. Seperti ini. Ini kita langsung masukkan oyster sauce secukupnya. Light sauce secukupnya ya. Dan lada putih secukupnya. Ini sudah cukup ya, tidak usah tambah lagi apa-apa. Ini tuh sudah ada rasanya. Sudah berasa. Seperti ini. Nah, ini baru kita tambahkan air. Secukupnya. Karena biar bagaimanapun nanti di saat blender nanti harus butuh air ya. Jadi daripada kita tambahkan air biasa, mendingan dari sini saja. Nah, seperti ini. Pas sudah matang, nanti kita tambahkan sayur. Karena sayurnya itu proses matangnya itu cepat, teman-teman. Jadi seperti ini, kita tutup ya. Nah, teman-teman, ini air pun sudah berkurang, jadi saya tambah lagi airnya ya. Karena sudah berkurang. Ini saya ya. Ini saya coba satu ya, udah matang apa belum? Sudah masak apa belum ya? Sudah, teman-teman. Enak. So, sekarang kita mau taruh sayurannya. Jadi sayurannya itu simple begini saja. Ya. Ini sayur tuh cepat sekali matang ya. Kenapa kita pakai sayur ini? Karena sayur ini tuh mudah untuk ditelan ya. Sebenarnya semua sayur tuh sama karena sekarang kan Oma sudah pakai blender ya teman-teman. Tapi kita used to it, kita selalu pakai sayur ini ya sudahlah. Tapi masih setiap hari itu masih gonta-ganti sayur, tapi kebanyakan pakai sayur ini juga. Ya kita bisa ganti di brokoli atau di sawit ya teman-teman. Tapi kebanyakan kita pakai poeleng ya teman-teman. Nah, sudah matang. Ini kita tambahkan bawang goreng ya teman-teman. Jadi ini bawang goreng secukupnya. Ya. Cukup seperti ini saja dan kita matikan apinya. Matikan apinya. Ini kita tunggu sampai dingin dan kita blender ya teman-teman, blender halus. Jadi ini makan malam buat Oma tercinta. Nah teman-teman, jadi ini sudah dingin. Kita mau masukkan ke dalam blendernya ya. Kasihan juga ya makannya seperti bayi gitu. Kepanasan teman-teman. Saya tuh lihat oma saya tuh kadang kasihan gitu. Dia diam saja.
Dia itu kalau kita ngajak ngomong dia diam, angguk. Kalau moodnya lagi tidak baik, dia itu diam saja. Kalau moodnya lagi baik itu, Oma itu senyum-senyum sendiri ya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi kata anak-anaknya ya, Oma saya tuh dulu tuh baik sekali orangnya. Sangat baik ya. Bisa dilihatlah karena keluarganya tuh keluarga baik semua. Sekarang kita mau chopper atau kita mau blender ya. Makanan omaku. Ini tidak selamanya setiap hari tuh, maaf ya, tidak selamanya setiap hari makan kentang teman-teman, ada buburnya. Ada bubur tapi beliau tuh pakai spesial bubur ya, pakai millet ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah hancur. Dia itu tidak mau masih ada keras-kerasnya. Maunya seperti ini saja teman-teman. Langsung ditelan. Sudah ya. Ini sudah selesai makanan Oma. Nah, teman-teman, jadi ini ya. Harus ada greennya ya. Bos saya tuh tidak suka kalau kita tuh tidak taruh sayur buat Oma ya, karena itu sayur kan buat kesehatan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi diperbanyakin sayur buat Oma. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini. Nah, teman-teman, jadi ini dia makanan Oma. Oh, makanan Omaku. Ini pakai sendok ini ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Buat Oma, ini seperti bayi kan ya. Kasihan ya. Kadang-kadang saya kasihan Oma saya itu. Tapi ya no choice, dia harus butuh makan. Dan inilah cara kita untuk memberi beliau makan ya, teman-teman. Kadang-kadang netes sendiri ya, kalau berpikir suatu saat itu, apakah kita akan seperti beliau atau bagaimana gitu. Kadang kasihan gitu. Tapi inilah jalan Tuhan, kita tetap terima, kita tetap menjaga beliau dengan baik, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya teman-teman, aduh, ya masih nyala. Saya pikir tidak nyala. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video dari saya, Elinuma di Singapura sebagai TKW ngebabu di Singapura, tapi apapun itu pekerjaan tetap halal ya buat kita semuanya teman-teman. Saya doakan buat teman-teman di luar sana yang lagi berjuang seperti saya, semoga kalian semua sehat selalu, murah rezeki dan tetap di bawah naungan lindungan Tuhan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.